Shalom Bapak Ibu, jemaat, dan pengurusku di Katapang Cilampeni yang dikasih Tuhan. Gimana kabarnya semuanya? Saya berharap kita semua ada di dalam kasih Tuhan. Sekalipun mungkin keadaan hari ini masih belum memungkinkan kita untuk beribadah secara tatap muka di dalam pool, tapi saya percaya Tuhan tetap mengasihi Bapak Ibu semua. Amin. Bapak Ibu, izinkan hari ini saya untuk mau menyampaikan sedikit renungan firman Tuhan yang temanya sudah dipersiapkan oleh Kul Pusat, dan biarlah saya berharap lewat renungan hari ini kita boleh sama-sama diingatkan, kita boleh sama-sama belajar lewat firman Tuhan dan renungan hari ini, sehingga kita boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam hidup ini, di dalam mengiring Tuhan. Amin. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita persiapkan hati kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Kami boleh ada di dalam kul, sekalipun secara online seperti ini Tuhan, tapi kami percaya kuasa Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Malam hari ini kami mau rindu mendengarkan isi hati-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, sehingga firman ini boleh bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, sehingga apa yang disampaikan ini boleh jadi sesuatu yang berasal daripada Engkau, bukan berasal dari pemikiran hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, kami menyambut firman-Mu, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema kul malam hari ini adalah taat setengah hati. Malam hari ini kita mau belajar dari satu kisah dari seorang Raja Yehuda yang bernama Amazia. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa baca secara lengkap di 2 Tawarikh 25 ayat 1 sampai 28. Saya nggak bacain, tapi saya akan bahas sedikit demi sedikit ya. Raja Amazia ini dipilih Tuhan ketika dia berumur 25 tahun. Dia dipilih Tuhan menjadi raja bagi Yehuda itu selama 29 tahun ya. Tetapi di 2 Tawarikh 25 ayat 2 firman Tuhan bilang berkata seperti ini. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Ya, jadi Amazia dipilih Tuhan, dan Alkitab firman Tuhan mencatat bahwa ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tetapi apa yang dia lakukan tidak dilakukan dengan segenap hati. Ya. Di Alkitab dicatat di mana setelah diberi kemenangan dalam peperangan melawan Bani Edom, melawan orang-orang Bani Syir, di mana mengalami kemenangan banyak dan banyak musuhnya dikalahkan. Bahkan kita mencatat ada 10.000 orang Bani Syir yang dikalahkan, bahkan 10.000 lagi dibinasakan oleh Raja Amazia. Ya. Tetapi apa yang dilakukan Amazia? Dia melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Kita mencatat Amazia mengambil berhalanya orang-orang Bani Syir. Ya. Dan di Alkitab dicatat Amazia bukan hanya merampas, membawa Allahnya orang-orang Bani Syir, sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan, ya. Dan jangan dia menyembah Allah-Allahnya Bani Syir, Bani orang Syir ini, ya. Dan apa yang Alkitab catat ketika kepada Amazia ini, Tuhan mengingatkan melalui nabi-nabinya, mengutus nabinya untuk memperingatkan Amazia, tetapi apa yang dikatakan Amazia tidak mengindahkan, tidak mendengarkan, sehingga murkalah Tuhan. Ya. Ayat 27 ditulis seperti ini, sejak Amazia menjauhi Tuhan, orang mengadakan persepakatan melawan dia di Yerusalem. Sebab itu larilah ia ke Lakis, tetapi mereka menyuruh mengejar dia ke Lakis, lalu dibunuhnya ia di sana. Ayat 28, ia diangkut dengan kuda lalu dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Kisah Raja Amazia ini mengingatkan kepada kita, ya, bahwa dalam mengiring Tuhan, Tuhan mau kita mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Taat dengan segenap hati dan tidak dengan setengah hati. Ya, Tuhan mau kita sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan. Agar apa? Supaya Tuhan juga nggak murka. Ya, Tuhan tetap ada di pihak kita. Ya. Bahkan saya percaya Ulangan 6 ayat 25 mengingatkan kita dalam firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Firman Tuhan yang sama
di dalam perjanjian baru, Markus 12 ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Saya percaya itu satu hukum yang Tuhan kasih buat kita semua. Artinya gini, di perjanjian lama ada, di perjanjian baru ada. Saya percaya itu bukan satu yang firman yang asal keluar, tapi satu penegasan khusus. Ternyata dari zaman perjanjian lama pun Tuhan menginginkan hubungan kita, ya, hubungan kita dengan Tuhan itu sama, berdasarkan kasih. Kasih yang dengan sungguh-sungguh difirmankan firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, bukan dengan yang setengah-setengah. Saya percaya Bapak Ibu, ini satu ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, ya. Tuhan Yesus lahir ke dunia, ya. Di perjanjian lama pernah dituliskan kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Di perjanjian baru Tuhan Yesus mengingatkan kembali kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ini berbicara mengenai penegasan, ya. Ternyata ada satu kerinduan Tuhan yang sama dalam hidup kita. Kalau kita mengiring Tuhan, mengikut Tuhan harus dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, bukan dengan hanya sebagian dari hati kita. Tuhan mau sepenuhnya dalam kita mengikut dan melakukan kehendak Tuhan. Memang yang namanya taat itu berdasarkan, saya percaya yang namanya taat, ya, dimulai nggak bisa orang tiba-tiba langsung taat. Tapi yang namanya taat pasti akan timbul dari sesuatu yang namanya pengenalan. Demikian juga pengenalan akan Tuhan. Ketaatan kita kepada Tuhan tergantung dari pengenalan kita akan Tuhan. Saya mau kasih ilustrasi sedikit. Kalau kita diperhadapkan di dalam sebuah perahu, ya, kita ada dalam perahu, tiba-tiba tahu ada keluarga kita, ada orang lain di dalam perahu kita, ya, kita bertiga, tiba-tiba salah satu keluarga kita, anak kita atau istri kita atau orang lain itu masuk ke dalam air, ke dalam sungai, ketika kita nyeberangi sungai, siapa dulu yang akan kita tolong? Ya. Kita tahu hukum kasih, ya, tapi pasti yang akan kita pertama kali kita ambil, kita tolong, pasti adalah keluarga kita. Ya. Kenapa pasti kita ngambil dulu keluarga kita? Bukan artinya kita nggak mengasihi orang lain, tapi kenapa sesuatu hal yang wajar yang kita lakukan pasti keluarga kita. Karena apa? Karena kita lebih mengenal lebih banyak keluarga kita dibandingin orang lain. Ya. Itu satu jawaban yang logis, suatu jawaban yang masuk di akal. Ya. Demikian juga Tuhan mau kita mengenal Tuhan mau kita mengenal Tuhan dengan segenap hati, ya, dengan segenap hati kita, sehingga kita bisa taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan segenap hati kita. Ya. Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini mati bukan hanya memberikan nyawanya untuk kita, tapi kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini memperjelas supaya apa yang sudah tertulis di dalam perjanjian lama, di mana Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati ini, lewat kedatangan Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, di mana kita sendiri bisa melihat dan menyaksikan, mendengar dan melihat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk setiap kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ya. Firman Tuhan ada tertulis, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya buat seorang sahabat. Demikianlah Tuhan kita. Tuhan sudah memberikan kasih itu, memberikan nyawanya. Artinya bagian kita adalah kalau kita mengenal Tuhan sungguh, kita mengenal kasih Tuhan, kita mengenal bagaimana pengorbanan Tuhan, kita juga akan mengasihi Tuhan. Dan otomatis kita akan taat dengan segenap hati, bukan dengan setengah hati. Ya. Saya mau kasih gambaran seperti ini. Bisakah kita mengasihi, ya, misalkan seorang ayah mengasihi anaknya, seorang suami mengasihi istrinya, dibilang mengasihi dengan kasih yang sejati. Tetapi seorang ayah itu, seorang suami juga mengasihi orang lain, wanita lain. Tentu kita nggak bisa bilang itu dengan kasih yang segenap hati. Demikian juga buat Tuhan. Tuhan mau hidup kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati.
Bahkan firman Tuhan mengingatkan kita betapa pentingnya untuk kita taat dan mengasihi Tuhan dengan sepenuh kasih, sepenuh hati, dengan dasar kita mengenal dan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Matius 7 ayat 21 sering kita firman Tuhan sering kita dengar mungkin. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bukan orang yang bicara Tuhan, Tuhan, tapi yang melakukan kehendak. Saya percaya orang ya, siapa yang bisa melakukan kehendak Tuhan? Yang di surga, Bapak kita di surga, tentu orang yang mengasihi Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadi betapa pentingnya mentaati Tuhan dengan sepenuh hati, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Karena dampaknya bukan hanya buat hari ini, tapi dampaknya untuk ketika di kehidupan kekal kita sesudah kehidupan di dunia ini. Ya. Bahkan kepada jemaat di Laodikia, Tuhan bilang orang yang suam-suam kuku, Tuhan bilang Tuhan nggak suka, Tuhan muntahkan. Ada lebih baik engkau panas atau dingin, ya. Biarlah malam hari ini kita sama-sama diingatkan untuk kita tidak taat setengah hati, untuk tidak mengasihi Tuhan setengah hati, karena Tuhan sudah datang buat kita memberikan nyawanya, dan Tuhan mengingatkan kembali di dalam perjanjian lama dan menegaskan kembali lewat kehadiran Tuhan, bahkan ayat yang sama untuk kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, untuk mentaati Tuhan kita dengan segenap hati. Ya, hari ini kita mau belajar dua hal lewat kehidupan namanya Raja Amasya. Ya, biarlah lewat dua hal ini kita bisa lihat ciri apakah kita ini mencirikan orang yang taat setengah hati atau enggak. Ya, orang yang taat setengah hati, ciri pertama adalah dia pasti tidak mengandalkan Tuhan. Ya. Orang yang taat setengah hati pasti kepercayaannya kepada Tuhan juga setengah hati. Bahkan seringkali kita nggak percaya. Karena sikap percaya mengandalkan itu adalah sikap yang keluar dari apa yang terjadi yang ada di dalam hati kita. Ketika kita setengah hati mengikut Tuhan, taat kepada Tuhan setengah hati, kita juga seringkali tidak mengandalkan Tuhan. Raja Amasya di dalam nanti dibaca Bapak Ibu ya, ketika berperang melawan musuhnya, selain 300.000 tentara yang dia bawa, dia masih bawa 100.000 tentara bayaran dari orang Israel, ya, untuk berperang bersama dia melawan musuhnya. Orang yang setengah hati taatnya pasti setengah hati juga kepercayaannya kepada Tuhan. Bahkan seringkali kurang percaya, bahkan lebih mengandalkan pikirannya, mengandalkan kemampuannya, mengandalkan kepandaiannya, mengandalkan kelebihannya untuk menghadapi peperangan seperti Raja Amasya. Saya tahu, Bapak Ibu, mungkin menghadapi pergumulan, itu bicara mengenai peperangan dalam kehidupan kita. Tapi apakah kita tetap mengandalkan Tuhan? Atau kita mulai mengandalkan diri kita, mengandalkan pikiran, kelebihan kita, kemampuan kita, untuk menghadapi problema dalam kehidupan kita, peperangan dalam kehidupan kita. Bukan tidak boleh kita mengandalkan diri kita. Tetapi siapa dulu yang kita andalkan ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Nggak usah jauh-jauh, apakah Bapak Ibu Saudara datang berdoa lebih dahulu kepada Tuhan, atau mengandalkan pikiran Bapak Ibu sendiri, mengandalkan kekayaan Bapak Ibu sendiri, kehebatan Bapak Ibu sendiri, mengandalkan koneksi kita ke orang lain untuk menghadapi semua problema dalam kehidupan kita. Malam hari ini kita sama-sama diingatkan, biarlah kita tidak seperti Raja Amasya, ya, kita mulai mengandalkan Tuhan. Ya, percaya kepada Tuhan, ya, karena ketika kita melupakan Tuhan, arti kita masuk ke dalam satu ciri di mana kita mulai sebenarnya ketaatan kita setengah hati, ya. Bahkan orang yang setengah hati ketika berhasil, ya, mungkin berhasil nih ya, nggak mengandalkan kekuatannya sendiri, cenderung akan sombong, cenderung akan menjadi takabur, cenderung menjadi angkuh karena merasa sebuah keberhasilannya karena kekuatannya. Tapi orang yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan dengan sepenuh hati, ketika dia berhasil akan bersyukur, berterima kasih terlebih dahulu kepada Tuhan. Amin.
Itu yang hal yang pertama kita belajar dari Raja Amasya yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang kedua, bagaimana ciri orang yang taat setengah hati kepada Tuhan. Biasanya berseberangan dengan Tuhan. Ya. Dari kisah Amasya ini digambarkan bahwa ketika Amasya ini berhasil mengalahkan banyak musuhnya, Bani Edom, Bani orang Syir. Apa yang terjadi? Amasya ini menjadi sombong. Bahkan dia mengajak Yoas, Raja Israel, untuk berperang. Sedangkan Raja Israel ini datang kepada Raja Amasya untuk berdamai, bahkan mengadakan satu ikatan dalam keluarganya untuk menikahkan anak perempuannya dengan anak laki-lakinya Raja Israel. Tetapi apa yang terjadi? Amasya menolak. Yuk kita baca di ayat 20 ya. Tetapi Amasya tidak mau mendengarkan, sebab hal itu telah ditetapkan Allah yang hendak menyerahkan mereka ke dalam tangan Yoas. Karena mereka telah mencari Allah orang Edom. Sebab itu majulah Yoas Raja Israel lalu mengadu tenagalah mereka, ia dan Amasya Raja Yehuda di Bet-Semes yang termasuk wilayah Yehuda. Yehuda terpukul kalah oleh Israel sehingga masing-masing lari ke kemahnya. Amasya Raja Yehuda karena ketidaktaatannya, ya seringkali berseberangan dengan Tuhan. Ketika bangsa Raja Israel mengingatkan untuk berdamai, dia menolak. Ya, bahkan apa yang terjadi? Akhirnya Raja Yehuda Amasya ini terpukul kalah. Ya, orang yang taat setengah hati seringkali memilih pemikirannya sendiri, sekalipun berseberangan dengan Tuhan. Memilih menurut pemikirannya sendiri kadang dengan alasan firman Tuhan untuk berusaha membenarkan keyakinannya, ya, bahkan padahal itu berseberangan dengan Tuhan, ya, menggunakan cara-cara dunia, ya, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan untuk menyelesaikan setiap masalah, untuk mencapai segala keinginannya. Bapak Ibu, biarlah malam hari ini kita diingatkan, ya, jangan kita sampai seperti Raja Amasya ini, ya, tidak mengandalkan Tuhan, berseberangan dengan Tuhan, bahkan mengikuti firman Tuhan pun kalau menguntungkan. Ya, yang namanya Raja Amasya, dia mengikuti firman Tuhan kalau menguntungkan. Orang yang taat setengah firman Tuhan, kalau menguntungkan aku ikut, kalau nggak menguntungkan aku nggak ikut, dengan berbagai macam 1000 alasan untuk menolak kalau itu nggak sesuai, nggak menguntungkan. Banyak alasan yang kelihatannya benar. Oh, itu mah hanya perjanjian, ada di perjanjian lama. Di perjanjian baru nggak ada. Itu mah hukum lama. Bukan hukum yang baru yang Tuhan Yesus kasih. Seringkali berseberangan. Kadang bahkan pakai ayat firman Tuhan untuk berseberangan dengan Tuhan. Malam hari ini kita mau belajar, ya, lewat 2 hal ini. Kenali diri kita. Apakah kita mulai meninggalkan, tidak mengandalkan Tuhan? Apakah kita mulai berseberangan dengan Tuhan untuk mencapai segala keinginan kita, untuk mencapai segala apa yang kita mau di dalam kehidupan kita? Ya. Kenali diri kita. Apakah kita termasuk orang yang setengah hati, taat setengah hati atau bukan? Ya. Kita mulai tidak mengandalkan Tuhan, mulai berseberangan dengan Tuhan. Malam hari kita sama-sama diingatkan. Ya. Kunci kita taat sepenuh hati. Dimulai dari apa? Dari pengenalan kita. Kalau kita mengenal kita Tuhan dengan sungguh, pasti kita akan taat dengan sepenuh hati. Sekalipun mungkin berat dilakukan, tapi kita akan tetap melakukan. Sekalipun mungkin susah untuk dilakukan, tapi kita tetap dilakukan. Ya. Biarlah malam hari ini, mari kita belajar merenungkan, mengingat kembali. Tuhan Yesus memberikan nyawanya bukan hanya untuk menyelamatkan kita saja, tapi biarlah kita mengingat juga kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan sudah kasih. Saya percaya banyak pertolongan yang sudah kita dapatkan. Pertolongan sesuatu yang tidak bicara pertolongan, bicara sesuatu yang nggak bisa kita lakukan. Saya percaya banyak hal yang tidak bisa kita lakukan, sebenarnya sudah Tuhan berikan buat kehidupan kita. Tuhan masih beri kita nafas kehidupan. Tuhan masih luputkan kita dari sakit, penyakit. Tuhan masih beri kita pekerjaan.
untuk menghidupi keluarga kita, bahkan memberi makan anak-anak kita. Sekalipun mungkin tidak mewah, tapi Tuhan memberikan itu. Saya percaya itu pertolongan dari Tuhan. Biarlah kebaikan dari Tuhan itu enggak segera kita lupakan. Ya, kita mengingat-ingat kasih Tuhan, supaya kita ketika kita mengenal Tuhan kita yang baik, kita pun akan mengasihi Tuhan, dan kita pun akan melakukan segala sesuatunya dengan taat, dengan sepenuh hati. Amin. Saya percaya, biarlah lewat firman Tuhan ini kita sama-sama diingatkan. Ada posisi di mana kita. Biarlah kalau kita ada mulai meninggalkan Tuhan, setengah hati kepada Tuhan, kita mulai berbalik lagi kepada Tuhan kita yang baik. Amin. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan malam hari. Kita hamba semua sama-sama diingatkan. Jemaat-Mu diingatkan. Hamba-Mu diingatkan. Setiap pengurusku diingatkan untuk kembali kepada kasih yang mula-mula. Untuk mengingatkan kebaikan Tuhan. Sehingga kami boleh taat Tuhan. Melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang telah begitu baik mengasihi kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami sudah mulai tidak mengandalkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami mungkin mulai berseberangan dengan Tuhan. Banyak 1000 macam alasan yang kami pakai untuk berseberangan dengan Engkau. Bahkan pakai pengetahuan firman Tuhan untuk berseberangan dengan Engkau. Ampuni kami Bapa. Dalam hari ini Tuhan, kami hamba berdoa. Biarlah setiap anak-anak-Mu boleh kembali kepada pengenalan kasih Tuhan yang benar. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sakit, Kau sembuhkan. Terima kasih Kau pulihkan hamba-Mu Tuhan, Bu Mida yang sakit. Tuhan pulihkan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kau jamah sakitnya, Kau pulihkan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah buat Bu Esther Juliana Tuhan, hamba-Mu berdoa. Biarlah kesembuhan yang sempurna juga turun buat Bu Esther. Kalau hari ini boleh terima kabar sukacita. Biarlah kabar sukacita berkelanjutan di dalam kehidupannya. Dengan berkat yang daripada Tuhan, dengan kesehatan yang baik daripada Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang lain yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, baik pengurus maupun jemaat Bapak. Apa yang jadi beban buat kehidupan mereka, Tuhan, Kau berkati setiap mereka Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.